Pemirsa, pemerintahan Prabowo Gibran telah menginjak 100 hari masa kinerjanya pada 28 Januari 2025. Setiap kebijakan yang diambil Presiden dalam rentang waktu itu menjadi perhatian, termasuk sektor pangan. Sejak November 2024, di sela kegiatan kenegaraan Presiden di Forum APEC dan G20, Presiden telah menginstruksikan jajaran menterinya untuk percepatan realisasi swasembada pangan pada tahun 2027. Dengan dimajukannya target swasembada pangan ini, pemerintah berkomitmen mempercepat upaya peningkatan produksi pangan dalam negeri dan tidak akan impor beras, jagung, pakan, gula, dan garam konsumsi mulai tahun ini atau tahun 2025. Untuk membahasnya sudah bersama saya Guru Besar IPB yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, Dwi Andreas. Selamat sore, Prof. Dwi. Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Iya, terima kasih. Sebelum kita mulai perbincangan pada sore hari ini, pemirsa kita akan sama-sama menyimak informasi berikut ini. Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Dengan penuh keyakinan, pemerintah memajukan target swasembada pangan dari 2028 menjadi 2027. Saat ini, pemerintah tengah membenahi problem-problem mendasar sektor pangan dan pertanian. Landasan dasar dalam realisasi program swasembada pangan kini telah rampung. Tidak ada alasan lagi bagi kementerian dan badan terkait menunda pelaksanaan percepatan target program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Kami sangat gembira hari ini Pak Mensesnek membawa kabar yang sangat penting yang sudah kita tunggu-tunggu lama. Impres mengenai irigasi sudah selesai, sudah ditandatangani Bapak Presiden. 2. Perpres mengenai neraca komoditas sudah selesai. 3. Perpres mengenai pupuk sudah selesai. 4. Mengenai penyuluh sudah selesai. Jadi 4 yang penunjang landasan utama pokok agar kita bisa swasembada pangan sudah jadi semuanya. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden swasembada pangan secepat-cepatnya. Indonesia terus berkomitmen mewujudkan swasembada pangan sesuai arahan Presiden. Salah satunya dengan penyerapan 3 juta ton beras petani oleh Bulog. Menteri Pertanian bahkan memprediksi pada Maret hingga April, Indonesia akan surplus produksi padi hingga 4 juta ton. Sejalan dengan prediksi BPS, 50% peningkatan produksi padi ketimbang tahun lalu. Sekarang, kami ditakdirkan menjadi menteri baru-baru ini. Kami sudah berjibaku mulai perbaiki irigasi arahan Bapak Presiden. Pupuk dinaikkan, perintah Bapak Presiden. Bapak Presiden luar biasa. Jujur aku malu. Apapun kita minta untuk rakyat kecil, beliau penuhi. Aku malu sama beliau kalau tidak kerja keras. Tahu sekarang ini produksi Januari Februari sesuai BPS naik 50% dibanding tahun lalu untuk beras, sehingga 70% di bawah BP. Kita rakor tadi putusin, nggak boleh membiarkan petani jalan sendirian. Kita target sampai Maret, April, karena kita surplus kurang lebih 4 juta ton, itu kita bersyukur. 4 juta ton harus diserap 3 juta oleh Bulog, dan itu sudah ditandatangani bersama. Nggak boleh, kalau kita mau swasembada, wajib 3 juta, nggak boleh ditawar. Di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi menetapkan target inflasi 2,5% plus minus 1% untuk mendukung akselerasi pertumbuhan nasional di tahun 2025. Strategi jitu untuk menjaganya salah satunya dengan cara meningkatkan produktivitas pangan, menjaga distribusi pangan, hingga memperkuat ketersediaan pangan. Tim Liputan Jurnalis NTV melaporkan.
Ya pemirsa, untuk membahas target swasembada pangan di sambungan Zoom saat ini juga sudah bergabung bersama kami Muhammad Sirot, Dewan Pakar Gerakan Solidaritas Nasional. Selamat sore Pak Sirot. Sore Mbak. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami di studio. Iya, di studio sudah ada Prof. Dwi Andreas, Guru Besar IPB ya, Mas Sirot. Saya ke Mas Sirot terlebih dahulu untuk mempertanyakan target yang terus berubah ini. Kalau kita amati 20 Oktober pada saat pelantikan, katanya kan swasembada pangan 2029. Kemudian maju lagi ke 2027, bahkan kemarin sebenarnya sempat dimajukan lagi 2025 atau paling lambat 2026 saat rapat paripurna kabinet pada 22 Januari. Apa yang membuat pemerintah begitu percaya diri dalam 3 bulan merevisi target swasembada pangan ini, Mas Sirot? Baik, mungkin berbeda-beda itu beda orang atau beda pejabatnya ya. Misalnya Pak Mentan Amran kan ditargetkan 5 tahun oleh Pak Prabowo. Tapi setelah beliau menjabat, mulai dari masa akhir pemerintahan Pak Jokowi itu, beliau kan berkata kayaknya 3 tahun bisa nih saya gitu. Nah itu dikutip oleh wartawan tuh. Ini target Jadi, yang disebutkan Pak Prabowo, Mas Sirot. Saya mengutip 3 perubahan ini yang dikatakan oleh Prabowo Subianto. Betul, maksudnya itu kan awalnya kan perbincangan, ini target. Pak Amran kan mengucapkan seperti itu. Terus kemudian ada Menko Pangan, Pak Zul kan, melihat komitmen 2025 begitu masuk, langsung tidak impor pangan. Kita lihat dulu nih historinya. Nah pada saat itu kemudian data-data terkumpul, ada Pak Arief dari Bappenas ya, terus mengecek di lapangan, akhirnya muncul angka-angka yang baru. Saya kira wajar ya, itu dinamis dan mungkin perlu dilihat konteks komunikasinya aja sih Mbak. Oke, tapi jadi target saat ini yang mana yang benar, Mas Sirot? 2026 Saya kira kah dari atau 2000? awal Pak Prabowo tidak menekankan untuk swasembada di sampai gercep begitu, karena problematikanya kan kompleks ya. Saya kira kita pegang 2029 lah di akhir 5 tahun itu. Saya kira itu yang paling rasional ya, saya kira. Oke, kembali Terus ke yang kedua, kepada saat pelantikan berarti ya? Ya, yang dimaksud pangan ini apa nih? Mungkin yang dimaksud pangan ini mungkin baru beras dan jagung misalnya ya. Memang Pak Amran kan di periode awal Pak Jokowi memimpin dulu, beliau jadi menteri kan juga concern dengan jagung. Jadi mungkin confidence levelnya cukup tinggi untuk jagung dan beras gitu. Terus yang ketiga kita lihat juga Bulog perannya kan sekarang tidak seperti zaman dulu ya, dirubah menjadi salah satu kekuatan negara yang mana tidak mempertimbangkan untung rugi ya, tanda petik ya. Tapi yang penting daya serap produksi pangan lokal ini atau beras lokal oleh petani ini dibeli oleh Bulog dengan harga yang cukup baik lah di mereka. Jadi kebijakan strategik kelembagaan ini saya kira menyebabkan rasa percaya diri di antara kalangan pemerintah gitu cukup meningkat. Mungkin itu saja. Baik, Mas Sirot. Jadi kalau saya garis bawahi untuk masalah target memang 2029 dan ketika mengatakan bahwa ini swasembada pangan yang dimaksud adalah swasembada komoditas ya, Mas Sirot? Ya, kalau di kita kan pangan ini misalnya Bulog kan yang diurus ya tanda petik itu kan beras, kedelai, jagung gitu. Kalau di BUMN pangan kan RNI dia mulai mengurus pangan yang lain, misalnya tebu gitu kan, ada juga sawit gitu. Jadi pangan ini tidak jadi sesuatu yang secara umum semua pangan akhirnya swasembada kan. Oke, baik. Saya ke Prof. Dwi sekarang untuk memberikan catatan. Sudah terjawab sedikit kekhawatiran kita. Tadinya kan kita pikir 2025 tahun ini atau 2026 paling lambat. Kemudian swasembada pangan yang mana nih pangannya? Kan banyak sekali sebenarnya pangan. Komentar Anda seperti apa, Prof? Iya, kita luruskan dulu istilah swasembada pangan ya. Karena Indonesia tidak mungkin akan mencapai swasembada pangan. Alasannya apa? Kan pangan ada 12 pangan pokok yang kita konsumsi itu impor semua, Mbak. Iya. Di atas impornya di atas 100.000 ton, 12 kan, 12 komoditas pangan. Dan apakah tahun-tahun sebelumnya ada program-program seperti itu? Ada. Di masa SBY ada yang kita kenal revitalisasi pertanian, goalnya swasembada pangan kan, hasilnya gagal kan. Di masa pemerintahan Jokowi ada program swasembada pangan,
malah judulnya kedaulatan pangan pada saat itu. Lalu Kementerian Pertanian gencar ada yang namanya Upsus Pajale, Upsus padi, jagung, kedelai. Lalu hasilnya apa? Gagal, Mbak. Dan justru impor pangan kita melonjak drastis. Impor 12 komoditas pangan yang nilainya di atas 100.000 itu melonjak dari 21 juta ton 10 tahun terakhir ya. Saat ini 29,9 juta ton, hampir 30 juta ton hanya dalam tempo 10 tahun. Padahal ada program-program besar swasembada pangan kan. Lalu kalau kita ingat pemerintahan yang sebelumnya juga yang sama, ada swasembada daging sapi gagal, swasembada bawang putih gagal kan, swasembada gula gagal, malah sekarang ini 70% gula kita harus kita impor. Jadi itu sehingga kalau kita bicara istilah swasembada pangan pasti tidak akan mungkin tercapai. Bagi saya, bagi kami, impor yang 30 juta ton tahun 2023-2024, angka resminya belum keluar, bisa bertahan 5 tahun lagi 30 juta ton impornya, itu sudah super itu luar sudah biasa. bagus. Iya, karena pengalaman yang sebelumnya justru melonjak 9 juta ton. Kalau dibanding masa SBY itu 8 juta ton, kemudian melonjak ke 21 juta ton, bisa dibayangkan peningkatan yang begitu tinggi. Sehingga swasembada pangan ini hanya istilah jargon wacana, mimpi yang tidak akan pernah tercapai. Untuk itu, ya akhirnya harus kita belokkan istilah swasembada pangan tersebut kan. Misalnya swasembada komoditas kan, komoditas beras ya, walaupun untuk tahun 2025 ini pasti kita tidak perlu impor beras. Karena apa? Karena tahun lalu kita impor 4,2 juta ton, harus ingat kan. Nah, sehingga itu, dan apakah ini nanti berkelanjutan? Nah, ini pertanyaan besar. Oke, Prof Dwi, kalau mendengar penjelasan Anda, ini artinya Anda cukup pesimiskah bahwa swasembada pangan yang ditargetkan oleh pemerintahan Prabowo bisa tercapai? Karena sudah empat kali periode pemerintahan gagal, 2 presiden yang kemudian mengusulkan swasembada pangan itu tidak pernah berhasil. Apakah Anda pesimis? Ya kalau saya kan, saya di jaringan tani ya Mbak ya. Jaringan tani kami ada di 125 kabupaten kepengurusannya, di 25 provinsi. Kami tahu persis apa yang dilakukan petani. 28 tahun saya bergerak di jaringan tani. Jadi tahulah apa permasalahan sesungguhnya yang ada di petani, kan? Lalu antara apa yang di dasar, di basic, dengan apa yang ada di pemerintah, itu gapnya terlalu besar. Oke, kalau kita mengamati apa yang dikatakan oleh Menteri Zulhas tadi, atau Menteri Pertanian Amran Sulaiman, ada 4 perpres yang kemudian begitu cepat dikebut supaya kemudian target swasembada ini bisa tercapai. Itu kira-kira menurut Anda akan membantukah target ini akan tercapai? Bukannya hal yang sama, di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga seperti itu kan ya? Kan jadi apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya hampir mirip-mirip saja. Tapi kenyataannya, katakanlah kita bicara beras ya, tahun sebelumnya kan, di 10 tahun sebelumnya kan ada Upsus Pajale, padi, jagung, kedelai. Kenyataannya apa Mbak? Kenyataannya produksi padi kita turun 0,63% per tahun. Bisa dibayangkan kan ya, di periode pemerintahan pertama justru produktivitas padi turun 1,5% per tahun. Itu kenapa ya Prof? Nah, di sini pertanyaannya, karena pemerintah menganggap seolah-olah ini pemerintah luar biasa melakukan segalanya kan ya, jangan-jangan nanti pemerintah sendiri yang nanam gitu kan. Padahal yang nanam adalah sedulur tani. Sedulur tani memiliki persoalan-persoalan sendiri yang begitu kompleks. Kan, sehingga sebenarnya kalau target kami yang tidak mulu-mulu ya, walaupun mungkin tidak terlalu wah gitu kan ya, misalnya peningkatan kesejahteraan petani. Oke, harus mulai dari situ berarti dari ya. sana. Prof. Ketika dan itu sebenarnya sudah dimulai dalam 3 tahun ini, sudah dimulai oleh siapa yang tidak kita kira sama sekali, oleh Badan Pangan Nasional. Yang menjadi kuncinya. Karena apa? Badan Pangan Nasional 3 tahun terakhir ini meningkatkan HPP. Kan, dari 4.200 HPP gabah kering panen ya, dari 4.200 ke 5.000 tahun 2023, tahun 2024 ke 6.000, tahun ini dinaikkan lagi 6.500. Itu keputusan Badan Pangan Nasional, dan itu yang mengubah kesejahteraan petani. Sehingga apa? Kalau kita lihat NTP tanaman pangan. Dan itu ada korelasinya tidak Prof? Dalam 3 tahun meningkatkan kesejahteraan petani, kemudian dengan produktivitas yang mereka hasilkan? Nah, kalau dikaitkan dengan produktivitas, dikaitkan dengan produksi ini kan kompleks. Pengamatan kami selama
24 tahun terakhir, kami memiliki data sebelum tahun 2018 melalui citra satelit. Karena data produksi padi sebelum tahun 2018 amburadul, nggak bisa kita percayai. Oke. Setelah 2018 bisa karena menggunakan angka KSABPS. Saya memiliki data berdasarkan citra satelit sejak tahun 2000. Jadi produksi padi itu yang paling major, yang menentukan, itu yang satu fenomena iklim, Mbak. Oke. Kalau ada El Nino, produksi pasti turun. Kalau ada La Nina, produksi pasti naik, kan ya. Lalu yang kedua, serangan hama. Itu yang menentukan produksi padi. Lalu yang ketiga yang terpenting adalah tadi, kesejahteraan petani. Jadi kalau kita lihat perjalanan selama 10 tahun sebelum Badan Pangan Nasional meningkatkan HPP, itu NTP tanaman pangan selama 10 tahun terakhir hanya 101, Mbak. Ya. Bahkan 5 tahun, dalam periode 5 tahun NTP tanaman pangan di bawah 100. Apa makna NTP tanaman pangan di bawah 100? Nandur pari, nanam padi rugi. Oke. Itu persoalannya. Baik, Jadi saya kembali lagi ke Mas Sirot sekarang untuk memberikan tanggapan. Tadi kalau mungkin di garis bawahi adalah ada gap yang cukup besar dengan apa yang terjadi di lapangan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Silahkan Mas Sirot. Ya, kita kan agak mundur sedikit, terus juga menggarisbawahi apa yang dikatakan Prof. Andreas barusan ya. Jadi ini kan kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, jadi hanya sebatas narasi, tentu hasilnya akan sama kan begitu ya Prof ya? Oh iyalah, pasti. Tapi Prof sendiri kan menggarisbawahi dengan 3 tahun ada Bappenas yang dipimpin Pak Arief, itu minimal dari data ya kan, terus harga beli meningkatkan nilai tukar petani lah. Betul. Kan sederhananya begitu. Ya. Ini baru satu kelembagaan yang kita ingat banget lah dulu zaman Pak Jokowi menjabat pertama kali itu. Pak Jokowi kan kebingungan ya. Jadi data pertanian antara Kementan, BPS, Kemenak itu beda-beda ya. Sekarang kan kita nggak mendengar lagi tuh masalah itu. Jadi satu data yang kita dengar. Terus sekarang jangan lupa juga ini dipimpin oleh Presiden yang memang pernah memimpin HKTI gitu ya. Beliau sangat mengerti banget dengan pertanian. Beliau memahami banget interdisipliner masalah food, energi dengan water system dalam satu kesatuan. Beliau melakukan itu. Terus beliau juga mengerti bagaimana Bulog ini harus berperan. Gitu. Kelembagaannya direvitalisasi, direformasi gitu. Terus beliau membangun menunjuk satu Kemenko Pangan khusus gitu. Saya kok melihat lebih optimis dibanding Prof Dwi gitu. Saya merasa ini ada optimisme Prof, ada hal yang menurut saya secara manajerial berubah dan orang-orangnya ini saya melihat secara politis dan teknokratis ini cukup mumpuni gitu. Jadi kalau dulu mungkin ya mungkin sebelum ada Pak Arman Sulaiman ya kan kita tahu lah ya ada beberapa kasus di Kementan gitu yang sangat fenomenal ya. Tapi sebelumnya kan Pak Amran juga Mas 2015. Sebelumnya betul. Tapi kan maksudnya sekarang Pak Amran comeback ya. Dengan segala kelemahan beliau ya. Tentu kita anggap pasti lebih baik gitu ya. Terus yang kedua, jadi kita menganggap bahwa Pak Arief ini sebagai Bappenas, nah kami juga dari HKTI senior cerita Pak. Jadi dipanggil beberapa lembaga itu untuk menentukan harga gabah itu mereka dipanggil dan Bappenas benar-benar bertanya ya. Dan kita lihat Pak Arief ini kan kemana-mana juga aktif ya, Kadin gitu. Jadi nggak capek ya, nggak lelah, energinya besar sekali untuk melakukan SMBP ya, strategic management bisnis prosesnya yang benar gitu. Baik. Nah sekarang dengan ada kepemimpinan nasional yang cukup kuat gitu ya, dukungan politik yang cukup besar dan kelembagaan yang bagus, saya kok merasa kayaknya kita bakal lebih bagus gitu. Oke. Itu aja sih sebenarnya saya melihat Baik. gitu. Baik, saya akan kasih kesempatan Prof Dwi nanti untuk menanggapi, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut kami akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini, kita akan sama-sama menyimak infografis yang akan disampaikan oleh rekan saya Nastiti Lestari. Nastiti, silakan. Baik, Tasya, terima kasih. Dan pemirsa, Presiden Prabowo memajukan target swasembada pangan
dari tahun 2028 ke tahun 2027. Meski masih ditemukan kendala di lapangan, tidak ada alasan lagi bagi kementerian dan badan terkait menunda pelaksanaan percepatan target program swasembada pangan. Semua landasan dasarnya kini telah rampung, Inpres mengenai irigasi, kemudian Perpres mengenai neraca komoditas, pupuk juga Perpres mengenai penyuluh sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Lantas bagaimana peta jalan menuju swasembada yang ditargetkan Prabowo terrealisasi dalam 2 tahun mendatang? Di mana ujungnya Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2029. Dan berikut kita simak grafik. Tahun 2024 merupakan tahun persiapan perencanaan menuju swasembada pangan. Produksi pangan ditargetkan pada tahun 2025 akan naik sebesar 2,5 juta ton. Dan berikutnya pemirsa, tahun 2026 ditargetkan produksi akan naik signifikan sebesar 5 juta ton. Kemudian pada tahun 2027, ditargetkan kita akan mulai swasembada dengan produksi naik sebesar 7,5 juta ton. Dan kemudian pemirsa pada tahun 2028 ditargetkan kita akan mulai ekspor dengan produksi naik sebesar 10 juta ton. Dan akhirnya tahun 2029 ditargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dengan produksi sebesar 12,5 juta ton. Demikian peta jalan menuju lumbung pangan dunia. Kita kembali ke Tasya. Silakan Tasya. Baik, terima kasih Nastiti Lestari untuk pemaparan infografisnya. Kita lanjutkan perbincangan. Saya akan langsung kasih kesempatan Prof. Dwi untuk menanggapi tadi statement-statement yang sudah dikatakan oleh Mas Sirot. Ya, saya bukan orang pesimistis, Mbak. Saya bicara berdasarkan rasionalitas akademis. Saya bicara berdasarkan data dan fakta yang terjadi. Jadi itu, sehingga kalau merencanakan sesuatu, belajar dengan fakta yang ada. Fakta yang terdahulu. Contoh sajalah, tadi kan juga disampaikan kan, terkait cetak sawah. Tadi berapa disebutkan totalnya, berapa tadi? 4 atau 5 juta. Dan memang rencana semula yang disampaikan ke DPR itu 3 juta hektar cetak sawah. Bisa dibayangkan, tanya di masa Jokowi. Ada rencana program cetak sawah 1,2 juta hektar. Hasilnya apa? 0. Kalau kita bicara cetak sawah, food estate selama 26 tahun terakhir ini tidak ada satupun yang berhasil. Oke, catatan pembelajarannya berarti apa, Prof. Dwi? Nah, berarti ada yang salah di sana. Kenapa program tersebut yang menghabiskan triliunan rupiah, digelontorkan triliunan rupiah untuk sesuatu yang pasti gagal? Jadi itu. Ini saya terjun langsung, Mbak, di cetak sawah. Pada saat pembukaan lahan gambut 1 juta hektar, saya di sana duduk sebagai anggota tim analisis risiko lingkungan. Pada saat program food estate Jokowi tahun 2020 sampai tahun 2023, saya mendampingi BUMN pangan. Kami melakukan uji coba di Kalimantan Tengah. Luasnya berapa? 93 hektar. Hasilnya berapa? 0,85 ton per hektar. Itu kenyataan. Itu data, itu yang kami lakukan sendiri. Bukan berarti saya hanya bicara dari luar, nggak tahu. Kami melakukan. Tadi sudah saya ceritakan, saya 28 tahun bergerak di jaringan tani, betul-betul bergerak. Bukan sebagai mercusuar, datang, hahaha, enggak. Jadi itu. Jadi ada persoalan besar, untuk itu saya sebutkan, beberapa program yang dicanangkan pemerintah tidak realistis. Menegasikan rasionalitas akademis. Itu yang paling penting. Saya ke Mas Sirot sekarang. Kita bicara soal food estate berarti ya, Mas Sirot sekarang. Apa catatan dari tim Anda yang kemudian bisa jadi evaluasi dan pembelajaran agar tidak melakukan kesalahan yang sama soal food estate ini, Mas Sirot? Ya, saya kembali lagi, ini logika sederhana saja. Kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, benar kata Prof. Andreas, ngapain kalau udah tahu bakal gagal gitu kan. Yang jadi concern kita, apakah benar Pak Prabowo dengan rezim yang sekarang ini melakukan hal yang sama? Saya melihat ada perbedaan ya. Contoh misalnya ya, sekarang ini kita praktis punya bendungan 62 unit, 62 biji bendungan
yang sudah jadi nih. Dari 65 targetnya Pak Jokowi sudah direncanakan 62. Jadi kita sudah punya tampungan air, apalagi sekarang musim hujan ya. Jadi tinggal dibuat irigasi teknis. Itu banyak problem. Saya ikuti beberapa webinar, itu banyak sekali problem. Tapi setidaknya air itu di banyak titik sudah tidak jadi masalah. Yang kedua, food estate kita memang bukan skala lab ya, bukan skala teoritis. Itu pilot plan project dilakukan. Dan benar, Pak Dwi bisa mengkonfirmasi, itu beberapa lebih banyak gagalnya. Jadi tadi 0, sekian hektar hanya 0,85 ton per hektar, Mas, hasilnya. Ya, 0,85 ton per hektar. Tapi di situ kan Pak, kita yang saya dengar itu kan kualitas tanah ya. Tanahnya enggak, itu sudah food estate sudah lama itu. Udah zaman Soeharto dulu. Betul Pak, ya tahu. Saya masih kuliah itu di blok A3. Kami kerjakan di sana. Baik, silakan Mas Sirot. Terus kan food estate yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, yang dilakukan oleh Pak Amran, itu kan di Merauke, yang secara, yang saya dengar juga ini, saya lihat ya, laporan juga dari teman-teman, itu mereka dengan kualitas pembelajaran dari kegagalan sebelumnya. Jadi kalau kita secara teori kan kita bahas skala lab lah ya di kampus gitu. Tapi ini kan udah pilot plan. Jadi di dunia nyata gitu. Sudah gagal, apa diperbaiki? Oh ini kegagalannya di sini diperbaiki ya. Okay. Terus yang di SD itu juga ada pasukan untuk model petani mudanya gitu loh. Itu di improvement oleh Pak Amran gitu. Nah, itu hal yang sebelumnya tidak ada gitu saya perhatikan. Pak Prabowo juga saya kebetulan di Unhan melibatkan juga Tantama ya untuk dikirim ke sana. Kalau di BPN kita ada istilahnya SPPI ya, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia gitu. Baik. Terus sekarang Polri juga merekrut untuk sarjana pertanian seperti ini. Baik. Nah, belum kelembagaan Bappenas yang tadi 3 tahun Pak Dwi bilang sudah cukup bagus. Sekarang di improvement karena ada Menko Pangan, ada Bulog yang direorganize gitu loh Pak. Oke, Mas Sirot, ini artinya untuk food estate tetap akan menggunakan food estate yang terbengkalai dan kemudian dengan catatan pengalaman kesalahan di masa lalu dilakukan perbaikan, atau juga tetap akan membuka lahan-lahan baru? Seperti apa kira-kira nanti, mana yang akan digunakan lagi, mana yang akan buka baru, Mas? Problem beras kita itu kan mau intensifikasi sama ekstensifikasi kan. Iya. Intensifikasi mau kayak gimana aja dengan alih lahan jadi properti di kota-kota itu udahlah nggak akan bisa intensifikasi itu. Terlalu banyak mulut yang harus kita suapi kan, ada hampir 200 juta 200 juta rakyat gitu, 200 juta mulut. Jadi kita harus ekstensifikasi. Jadi harus dicoba lagi terus, dan itu menggunakan kemampuan teknik yang diperbarui terus gitu. Oke. Saya kira nggak ada cara lain, mau gimana lagi. Oke, baik. Jadi akan tetap di tempat yang sama. Oke. Prof Dwi silakan. Ya itulah, itu akan membuang uang puluhan. Kalau menurut Anda sebenarnya cara yang lebih efektif seperti apa, Prof? Jadi gini, kan sering saya sampaikan di berbagai kesempatan kan ya, untuk membuka lahan pangan skala besar harus memenuhi 4 pilar utama dalam pengembangan, memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Pilar pertama apa Mbak? Kecocokan tanah dan agroclimate. Itu pilar pertama. Pilar kedua apa? Ketersediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani. Itu pilar kedua. Pilar ketiga apa? Teknologi dan teknologi, budidaya dan teknologi. Pilar keempat, isu sosial dan ekonomi. Oke, itu kan sebenarnya sebagian sudah dilakukan ya sebenarnya, Gini, Mbak, Prof Dwi. Satu saja dari 4 pilar tersebut tidak terpenuhi, jawabannya pasti gagal. Oke, jadi harus empat-empatnya secara bersamaan terpenuhi. Kan ya, isu sosial saja ya di Merauke. Loh, sekarang mau dikembangkan lagi di Merauke. Lalu cerita 1,2 juta hektar tahun 2015 yang rencananya sampai tahun 2019 di Merauke, 1,2 juta hektar bagaimana ceritanya? Nggak ada ceritanya, kan ya. Dan sudah barang tentu di sana sekarang terjadi konflik-konflik sosial yang ada di sana, kan ya. Kita nggak usah jauh-jauh ke Merauke, ke Kalimantan Tengah yang gambut 1 juta hektar. Saya kurang tahu Mas Sirot apa mengalami itu. Saya mengalami betul. Kami melakukan uji coba di sana dalam skala besar kan ya. Tadi cerita terintensifikasi. Kami membantu BUMN Pangan tahun 2020 sampai tahun 2021 melakukan proyek intensifikasi di mana di PT SHS Mbak. Baik. Berapa luasnya? Bukan luas di atas kertas, bukan lab tadi yang dikatakan 1000 hektar kami lakukan. Dan peningkatan produksi berapa? 30%. Oke. Jadi intensifikasi masih ada kesempatan didorong, kan ya.
Kenapa? Dan sekarang ini semuanya sama rata, Mbak. Pupuk sama rata, semua sama rata. Kita tidak pernah menerapkan apa yang kita sebut sebagai precision agriculture, pertanian presisi yang spesifik wilayah. Jadi kalau saya pribadi, daripada uang dihambur-hamburkan puluhan triliun untuk sesuatu yang pasti gagal, lihat aja lah nantilah. Yang sesuatu yang pasti gagal lebih baik digunakan untuk hal yang lain. Katakanlah program transmigrasi ya. Program transmigrasi kita tetapkan wilayah-wilayah tertentu, nggak usah bombastis jutaan hektar, nggak usah lah. Wilayah-wilayah tertentu puluhan ribu hektar saja kan ya. Lalu yang memenuhi 4 kriteria tersebut, kita fokuskan pendanaan ke sana. Jadi lebih baik kecil-kecil saja kecil-kecil gitu ya. Beri lahan petani 5 hektar, jangan yang 2 hektar seperti sekarang ini kan. 2 hektar untuk tanaman perkebunan, 2 hektar untuk tanaman tanaman pangan, 1 hektar untuk pekarangan dan rumah. Dan support kehidupan mereka minimal selama 4 tahun. Kan? Selama 4 tahun? Iya harus. Karena apa? Karena kan mereka 4 tahun diharapkan dari tanaman perkebunannya sudah muncul. Dengan cara itu akan bisa lebih mengena daripada menghambur-hamburkan uang untuk proyek-proyek ambisius yang jawabannya pasti gagal. Udahlah, kita lihatlah di 5 tahun lagi. Baik. Kita masih akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali. Ya. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan sama-sama simak kutipan pernyataan dari Nurdin Tampu-Bolon yang merupakan entrepreneur dan founder dari Anticorp. Kalau saya melihat ini adalah sudah tepat sekali apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo. Indonesia ini kan negara agraris, ya kan? Pulaunya terdiri dari berapa ribuan pulau, dengan main islandnya yang besar, itu semuanya bisa ditanami oleh tanaman, katakanlah padi dan sejenisnya ya, apa segala macam. Jadi yang paling mudah buat kita adalah bagaimana membawa rakyat kita rajin untuk bertani sehingga menghasilkan daripada padi atau beras yang cukup. Jadi jangan lagi kita mengimport daripada beras. Penduduk kita 270 juta lebih ya. Jadi kalau kita fokus membangun dari persawahan, membangun daripada irigasi, membangun dari pasca panennya, industrinya, pasarnya kita saja cukup untuk menampung daripada produksinya. Kenapa kita nggak fokus? Nah sekarang bagaimana investasi yang dibutuhkan untuk dari membangun persawahan baru, sedangkan bisa kita lihat ya negara-negara seperti Thailand, Vietnam bisa mereka mengekspor daripada beras. Bahkan pertumbuhan daripada ekonomi mereka itu masing-masing itu Vietnam itu bisa mencapai 8% lebih. Begitu juga dengan Thailand. Karena tidak dipikirkannya lagi makan daripada rakyatnya. Karena sudah ada daripada pertanian yang difasilitasi atau didukung oleh pemerintah. Jadi swasembada pangan itu memang harus kita lakukan secepatnya. Walaupun kita belum mampu di tahun 2025 secara maksimum, di tahun berikutnya itu harus kita capai swasembada pangan. Menurut saya sebagai entrepreneur, lahan kita ada, masyarakat ada, kita punya pupuk, punya infrastruktur yang bisa secara minimal sudah bisa melakukannya dan membangun dan diberikan suatu namanya insentif kepada yang bisa masuk di sektor itu. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Sirot lagi. Mas Sirot, kita pastinya semua percaya bahwa pemerintah pasti akan mendukung petani untuk bisa memaksimalkan produksi sehingga target swasembada itu akan tercapai. Tetapi masalahnya pertanyaannya apakah dukungan pemerintah itu adalah dukungan yang efektif dan efisien dan kemudian akan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan. Nah, kalau belajar dari pengalaman-pengalaman negara lain yang sudah bisa melakukan swasembada, apa catatan Anda, Mas Sirot? Mohon maaf, audionya tidak terdengar, Mas Sirot.
saya menanggapi yang Prof Dwi tadi ya, menanggapi BUMN Sanghyang Sri yang mana mereka mengerti secara teknokratis, mereka BUMN pangan, terus Prof Dwi ini membantu mengadvokasi atau mensupervisi lah. Oh enggak mensupervisi, kami melakukan Mas, tidak mensupervisi. Kami melakukan. Ya melakukan dengan lahan yang mereka punya kan. Mereka punya budget, mereka sudah terbiasa gitu loh. Di existing lahan yang sudah ada gitu. Nah, ini sekalinya presiden, negara, kementerian yang tentu punya power, resource, kelembagaan yang lebih besar kan. Targetnya juga lebih besar gitu. Tentu kalau dibandingkan dengan sana itu kan nggak apple to apple gitu. Jadi menurut saya yang dilakukan oleh Prof itu bagus sekali. Ini contoh teladan buat kami-kami yang masih muda nih harus mengikuti jejak Prof ini. Tapi saya kira untuk skalanya Pak Presiden gitu, Pak Menteri ya harus lebih besar dari itu karena kan tuntutan gitu. Nah, untuk perbandingan ke negara tadi, kita memang kalau dengan Vietnam ya Mbak ya, I-Core kita juga masih kalah jauh. Jangan dengan Vietnam, dengan Filipina saja kita masih kalah efisien ya. Jadi investasi yang berbuah dengan pertumbuhan ekonomi itu kita masih kalah lah. Jadi komparasi ke sana banyak faktor lah, harus interdisipliner sendiri gitu. Bisa melihat dari kebijakan, sistem politik dan sebagainya ya. Belum lagi kalau kita mau agak ngeles dikit ya, secara komparasi kan Malaysia, Thailand, terus dengan Vietnam itu kan mereka secara negara itu nempel ke Asia ya. Jadi kalau misalnya mereka mau bikin global supply chain ya, misalnya gini, Thailand aku mau fokus nanam durian nih. Si Vietnam mau fokus nanam beras gitu, nanam padi. Itu serapan itu Asia tuh udah gampang transportnya karena cuma darat gitu. Kita itu untuk nasional saja dengan tadi Bapak tadi yang bicara ya masalah pulau gitu ya, antar pulau logistik kita masih mahal. Itu aja kita sudah satu problem gitu. Jadi pendekatan kita tentu akan berbeda gitu. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden ini dengan perbaikan-perbaikan ya, improvement dan memperbaiki kesalahan yang sudah ada dengan melakukan stabilitas politik gitu kan bareng-bareng, barengan, tidak saling menjalahkan, tidak saling menjatuhkan, tidak menjelek-jelekan rezim sebelumnya. Betul ada hal yang harus kita koreksi, tapi beliau mau turun tangan dan mengajak memberikan yang paling lemah ini termasuk petani ini untuk disubsidi dulu, ditolong duluan gitu loh. Oke. Jadi bukan cuma petani kalau saya perhatikan ya, orang-orang yang misalnya siswa-siswa yang kekurangan gizi di beberapa titik beliau bikin MBG gitu kan, makan bergizi gratis. Terus juga buruh dinaikkan upahnya, petani untuk harga gabahnya juga dibuat harga yang bagus gitu, pengembangan bulog dan sebagainya. Baik, saya optimis saya kira ya. Oke, Mas Sirot, kalau bicara tadi Anda mengatakan bahwa kalau kelasnya pemerintah kemudian memang harus skalanya lebih besar. Ini kan artinya berimpact pada anggaran yang juga cukup besar. Anggaran yang cukup besar yang kalau saya mengutip Menko Bidang Pangan Pak Zulhas kemarin mengatakan pemerintah butuh 139,4 triliun untuk mencapai swasembada. Akan ada impact-nya tidak Mas Sirot dengan ambisi-ambisi lain seperti misalnya ada program makan bergizi gratis, kemudian ada swasembada lain yang juga ingin dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo? Baik, kan kita ini punya Astacita ya, Pak Prabowo sudah punya Astacita dan makan bergizi gratis ini salah satu anak emasnya beliau lah yang harus semuanya konsen gitu. Sehingga itu kita sudah melihat ada efisiensi ya. Perpres yang Januari kemarin 2025 Bu Sri Mulyani menargetkan sekitar 250 triliun dengan efisiensi. Kalau kita lihat biaya ATK untuk birokrasi itu turun sekitar 90%, Mbak. Itu yang paling tinggi lah, yang paling cat. Ini kan dalam upaya untuk mereka itu Pak Prabowo itu fokus ya, crystal clear the target gitu. Ini mau kemana bangsa ini? Saya mau swasembada pangan. Jadi agak berbeda nih yang saya tangkap dari Prof. Dwi Andreas mengatakan, udahlah ini jangan terlalu banyak omong-omongan, terlalu banyak politis. Saya tidak melihat itu justru. Mungkin ada hal-hal politis yang untuk konsumsi publik, konsumsi luar, konsumsi masyarakat umum. Tapi yang dilakukan oleh beliau secara manajerial ya, kepemimpinan negara, itu benar-benar untuk diarahkan kepada target yang pencapaian itu gitu. Jadi ini harus kita kawal memang, tidak boleh kita lengah gitu. Makanya saya senang banget kalau ada pakar yang sangat mumpuni seperti Prof. Dwi yang punya jaringan petani kemana-mana itu teriak kenceng aja Prof gitu. Sekarang boleh kita lihat juga nggak ada buzzer, nggak ada influencer yang ngebelain pemerintah. Kita bebas bicara. Jadi pemerintah juga siap-siap telinganya itu mendengar gitu.
mendengar mendapatkan masukan, dan saya juga ya teman-teman di HKTI itu kritik kita tajam juga, Prof. Cuman mungkin bedanya kita nggak gampang main ke media. Kita datang bikin forum-forum kecil untuk memberikan masukan yang agar mereka dapat eksekusi secara cepat gitu. Baik, oke. Kita jedanya sedikit saja, mungkin komentar singkat saja sebelum kita harus jeda azan maghrib. Mungkin ada yang mau dikomentari? Iya, gini. Saya Mas Hirot, saya sangat setuju dengan semangat yang ditularkan Prabowo ke anak buahnya terkait dengan swasembada pangan. Saya amat sangat setuju dan saya mendukung beliau. Tapi yang kami minta sebenarnya beliau perlu mendengar dari sisi lain terkait dengan ini. Beliau mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Itu yang paling penting kan ya. Karena apa? Nanti akan terjerumus ke hal yang sama dan kita membuang uang puluhan triliun for nothing. Ini yang paling penting. Lalu yang kedua tadi meralat Mas Hirot yang tadi menyebut menteri yang bermasalah itu. Harus diingat Mas, selama masa kepemimpinan Syahrul Yassin Limpo kita tidak impor beras loh ya. Tahun 2019 sampai tahun 2022. Di luar itu kita impor terus Mas. Hanya sekali tahun 2017 kita tidak impor. Kenapa tidak impor? Karena memaksakan diri tidak impor. Sehingga meledak impornya di tahun 2018. Baik. Di 2,4 juta ton. Jadi itu Mas, harus ingat. Walaupun apapun yang sudah menimpa Syahrul Yassin Limpo, kita apresiasi. 4 tahun selama kepemimpinan beliau tidak impor beras. Oke, masih akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, kami akan kembali. Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi mutlak. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Karena itu saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi, Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM, dengan beberapa menteri lain dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Sekaligus menjadi pertanyaan penutup saya ke Mas Hirot terlebih dahulu. Mas Hirot, kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan untuk mencapai target swasembada ini, belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu sehingga kemudian ada strategi-strategi dan inovasi baru yang akan berbeda kali ini? Ya, saya kira Pak Prabowo sudah melakukan banyak hal ya. Pertama, visi besar dulu. Beliau mulai dari hal yang basic, yaitu pangan, mulai dengan MBG. Ya, itu kan secara tidak langsung off-taker-nya jelas ya. Dan itu dibuat titik-titiknya itu kita melakukan semacam titik-titik untuk penyerap pangan. Jadi supaya petani itu punya nilai tukar yang bagus. Itu cara berpikirnya sudah ke sana. Yang kedua, dia punya konsep yang kita sebut interdisipliner, food, energy, water, nexus gitu. Jadi dikelola dengan strategik dan itu sudah dimulai oleh Pak Jokowi pada saat beliau menjabat Menhan gitu ya. Nah terus juga beliau melakukan reformasi atau revitalisasi atau perbaikan-perbaikan, improvement manajerial, kelembagaan di lembaga-lembaga yang terkait pangan ini. Ada Menko Pangan, Bulognya juga dibenerin gitu ya, Bappenasnya diperkuat gitu ya.
Terus ada reformasi juga BUMN ya. Jadi ada ide-ide apakah nanti misalnya Kementan punya Kementerian BUMN, apakah nanti ada Danantara. Jadi ada reformasi kelembagaan saya lihat. Nah terus tentu ada penghematan di hal-hal yang kira-kira sektornya kurang meningkatkan pertumbuhan gitu. Jadi ada efisiensi di anggaran di mana-mana. Gitu. Jadi saya melihat optimisme sih Mbak. Jadi dengan cara-cara seperti itu, jadi tinggal tunggu waktu gitu. Jadi kalau Prof. Dwi Andreas mengatakan nanti kita lihat hasilnya akan gagal, saya melihat justru ini akan berhasil gitu. Saya akan berhasil. Asalkan kita ikut mengawal ya, teman-teman ikut mengawal, ikut mencermati, dan tadi ya usulan Prof. Dwi Andreas itu bagus sekali untuk kepada pimpinan tertinggi kita Pak Prabowo, jangan segan-segan untuk menerima saran dari berbagai pihak. Jadi helikopter view-nya lebih bagus lagi gitu. Itu saya kira akan lebih komprehensif saya kira. Baik, Prof. Dwi, kira-kira poin-poin apa yang harus jadi catatan untuk pemerintah agar tidak mengulang kesalahan yang sama dan kemudian bisa lebih dekat lagi memang ke swasembada pangan? Oke, gini Mbak, menanggapi juga Mas Siro tadi, seorang sahabat yang baik itu bukan yes man, itu yang perlu kita ingat, bukan yang inggi-inggi saja. Seorang sahabat yang baik adalah seorang yang berani memberikan kritik walaupun kritik tersebut terasa pedas. Itu. Nah bagi saya sebenarnya tidak memberikan kritik. Saya hanya memberikan perspektif lain berbasis data, harus diingat. Saya memberikan perspektif lain berbasis data. Data bisa kita peroleh yang terkait dengan itu. Untuk itu saya sangat setuju tadi Mas Siro sampaikan kalau pemerintah mau mendengar kami barangkali kita bisa perbaiki bersama terkait dengan swasembada pangan. Lalu hal yang kedua aspek yang praktis ya. Saya membantu Jokowi di tim transisi tahun 2014 Mas Siro. Mengkonsep terkait kedaulatan pangan pada saat itu. Ada satu konsep yang saat ini belum dilakukan yaitu janganlah kita bagi-bagi alsintan, bagi-bagi pompa, lalu subsidi pupuk, serahkan uangnya semuanya ke petani. Kan? Biar petani menentukan mau beli pupuk yang mana, mau beli alat alsintan yang mana, itu walaupun itu tidak muncul sebagai satu hal yang besar kan, karena kan kalau bagi-bagi alsintan kan jelas kan. Jadi itu serahkan semuanya ke petani, direct payment semua ke petani. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan saat perubahan di Bulog dari Kin Rastra menjadi bantuan pangan tunai. Itu sudah dilakukan. Satu yang sudah dilakukan. Dan yang kedua, efektif. Hasilnya efektif karena pada saat itu saya mendapatkan WA dari Mbak Deni Purbasari, deputi di KSP. Mas, ini Mas hasil kajian kami KSP. Dengan uang yang sama persis, penerima manfaat mendapatkan beras 46% lebih tinggi. Itu persis ketika kami susun itu ada kebocoran 40%. Nah sekarang pupuk tahun 2023, di Juli 2023, Jokowi sudah memutuskan subsidi langsung ke petani. Tapi kenapa sekarang balik lagi kan ya? Jadi itu karena apa? Dari hasil kajian kami dengan salah satu lembaga yang sangat powerful di Indonesia, kebocoran pupuk di lini 4 sudah 20%. Bisa dibayangkan. Berarti kalau sekarang anggaran pupuk 45 triliun, 9 triliun lenyap. Nggak ada. Nah, sederhananya 45 triliun, kalau dibagi ke 15 juta penerima, berarti petani akan mendapatkan cash money 3 juta per petani. Sekarang tanyakan petani, dengan subsidi pupuk apakah setara dengan angka itu? Tidak. Jadi itu yang penting. Lalu yang terakhir sudah barang tentu untuk ini semua, tadi sudah saya sampaikan, beberapa teman-teman saya banyak di kabinet juga kan, beberapa sudah on the track. Misalnya yang dilakukan Badan Pangan Nasional. Fokusnya apa? Kesejahteraan petani. Ketika petani sejahtera, maka petani akan cenderung meningkatkan produksi, petani akan cenderung berinovasi, nggak usah macam-macam petani milenial dan lain sebagainya lah. Sejahterakan petani, mereka akan memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi, akan memiliki kapasitas untuk mengembangkan inovasi pertanian dan sebagainya. Itu yang terpenting, Mbak. Jadi tidak usah yang aneh-aneh, tidak usah satu program-program yang bombastis yang akan membuang uang rakyat
puluhan triliun. Baik. Itu yang paling penting. Oke, baik. Mudah-mudahan didengar dan disampaikan oleh Mas Sirot ke pemerintah agar kemudian jadi pembelajaran dan catatan, kemudian kajian dan riset-riset yang sudah dimiliki dari kesalahan-kesalahan masa lalu kemudian bisa digunakan ya, Prof, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita akan sama-sama kawal seperti apa perwujudan untuk mencapai swasembada pangan ini. Tapi terima kasih Prof Dwi dan Mas Sirot untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime Dialog. Tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan NTV Prime Bulletin sesaat lagi.